kosong bisa diisi dulu ya. Yang di belakang bisa maju ke depan ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik di belakang. Baik, langsung kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa berkumpul di acara Alas Ngaji di Alas dan launching dari Sedekah Channel. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Cakra selaku owner dari Hutan Pinus yang telah menyediakan tempat untuk acara Alas ini, dan juga terima kasih kepada Pak Faisal selaku direktur dari PT Fortuna Imam, dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu donatur, dan juga terakhir terima kasih kepada Ustadz Hendra Ubay selaku penceramah di sore hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Firda dan saya Tasya yang akan membawakan acara pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Cek. Sebelumnya kita buka dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara sambutan kami persilakan kepada Mas Cakra selaku owner dari Hutan Pinus untuk menyampaikan sepatah dua katanya di depan. Dipersilakan kepada Mas Cakra. Monggo Mas Cakra. Monggo Mas Cakra. Oleh masyarakatnya tadi ya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu tentang penjelasan Sedekah Channel oleh Ibu Isna. Monggo Ibu Isna, dan tempatnya kami persilakan. Monggo Ibu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore di tengah hujan seperti ini kayaknya pada lapar semuanya ya. Saya sekali lagi saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir kumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah dengan iman dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam salawat dan salam semoga kita tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sepatah kata dari saya sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada owner Hutan Pinus Bapak Cakra, pada Direktur PT Imox Bapak Faisal yang telah kami bertiga dari Sedekah Channel, Hutan Pinus dan Ozon Group menyelenggarakan acara ini. Harapannya nanti akan menjadi wadah kita untuk mencari ilmu, tidak hanya yang kita pelajari dari bisnis kita itu marketing dunia selama ini kita pelajari, tapi harapannya kita juga mencari ilmu tentang marketing langit. Amin. Berikutnya mungkin saya menjelaskan kabar besarannya
gambar besar cara garis besar tentang sedekah channel ini lahir dari ibu-ibu UMKM, ibu-ibu yang ibu-ibu yang bekerja khususnya dari dapur rumahan yang mengalami kegelisahan saat pandemi. Saat pandemi kita tidak omset yang gratis, itu ternyata tidak mematahkan semangat untuk berbagi, tapi malah menaikkan kita untuk berbagi. Ternyata dengan berbagi itu tidak menurunkan omset para ibu. Dengan berbagi kita malah banyak orderan dengan berbagi. Dan itu dari sedekah channel ini kita memberikan ruang agar lebih memperluas kemanfaatannya. Kita buat wadah dengan bernama sedekah channel. Mungkin seperti itu sepatah dua kata. Nanti kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Hendra Ubay dengan tema. Ada yang tahu temanya apa? Ada yang tahu ya. Kaya tapi miskin. Seperti apa kaya tapi miskin? Nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Hendra Ubay. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Isna atas penjelasannya untuk closing sedekah channel ini dan acara ngalas ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara ini, kita jelaskan dulu acara ngalas ini di support oleh Hutan Taman Pinus, dan juga ada Ozon Group, yaitu ada IMAX, Nice, dan Talanggap dan Tata Warna. Dan juga acara ngalas Magiling alas ini yaitu berupa penjelasan tentang struktural, inspirasi, manajemen, dan juga motivasi. Oke, baik, langsung daripada menunggu lama, langsung saja kita masuk ke acara intinya, yaitu penjelasan tentang tema tersebut, yaitu kaya tapi miskin. Monggo Ustaz, untuk acaranya akan dibawakan oleh Ustaz Hendra Ubay selaku penceramah. Dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masyaallah, meriah sekali hari ini ada kita bertemu dentuman hujan, ya. Kita rintikan hujan. Alhamdulillah. Nah, dingin-dingin masih semangat ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ini sebenarnya menjadi pengalaman bagi saya. Bagaimana caranya melawan dingin sambil ceramah. Oh, keren ini. Masya Allah. Saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan sekalian. Ada Masya Allah, ada abang saya, Bang Kenny, Mbak Mega, kemudian dan semuanya. Insya Allah saya kenal ini semuanya setelah kenalan nanti insya Allah. Nah, mengenai tema kita yaitu kaya tapi miskin, ini menarik. Nah, apa menariknya sebenarnya? Nah, ada yang tahu apa menariknya? Ada yang tahu kan? Saya juga. Jadi begini, baik saya akan mau juga. Saya ingin berkenalan juga. Mas, dari mana? Dari mana? Tahu namanya siapa? Nabi. Nabi, Masya Allah. Kabar baik ya. Nama siapa di sini? Sama siapa ke sini? Sendiri mas. Sendiri. Oh, iya. Berarti sendiri itu jomblo ya? Ayo gini sekarang.
Eh, ini bukan sekali kami mendampingi komunitas sedekah. Ada beberapa yang kami sering komunikasi dengan komunitas sedekah, ada sedekah subuh, ada juga teman sedekah di Malang. Kita ada beberapa lembaga amil zakat yang sempat kami temani. Cuma ada beberapa permasalahan yang hampir sama. Di mana-mana masalah uang itu masalahnya hampir sama. Nah, uang ini masya Allah kedudukannya. Kalau dulu, jadi kalau secara bahasa kan uang ini artinya namanya nukud, nukud. Nah, ternyata nukud ini kalau kita cari bahasanya di Al-Quran nggak ada, di dalam hadis juga nggak ada. Karena bahasa yang dipakai mengenai uang Al-Quran adalah wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Jadi emas dan perak. Nah, emas dan perak dulu itu sebagai uang. Nah, sedangkan sekarang emas dan perak itu sebagai perhiasan. Namun juga bisa mewakili masyarakat. Nah, oke. Ini kita tentang masalah emas dan perak ini dapatkan emas dan perak punya kedudukan luar biasa di dalam agama. Wah, kok ya. Kenapa begitu? Karena ternyata emas dan perak, walaupun dia posisinya tidak hanya sebagai uang, dia juga posisinya sebagai perhiasan dan ternyata dizakati. Begitu. Ada zakatnya. Nah, luar biasa. Maka kita coba renungi. Kalau dulu emas dan perak itu menjadi hal yang seolah-olah tidak ada duanya, gitu ya. Walaupun sebenarnya perhiasan banyak, dan hanya emas dan perak. Logam atau batu yang punya nilai kan tidak hanya emas dan perak. Sebenarnya emas dengan berlian lebih tinggi mana harganya? Berlian ya. Nah, tapi kenapa kalau di dalam fikih zakat berlian nggak ada? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Nah, karena ternyata emas dan perak itu ketika dia menjadi alat tukar, itu namanya dinar dan dirham. Saya sekali dinar nggak datang ya. Ini temannya konjai deh jadi dinar. Nah, dinar dan dirham. Kalau dinar itu emas, sedangkan dirham itu aluminium, perak. Ya Allah, ada ini ya ceramah. Ini ceramah ngotot, ini ceramah. Jep-jep ya, Masya Allah. Nah, pokoknya ngomong ya tuh. Nah, kemudian kita lanjut. Namun kedudukan harta itu, jadi harta itu kan kalau secara bahasa di dalam Al-Quran namanya al-mal atau malun. Tapi luar biasanya, saudara-saudariku barakallahu fikum yang saya cintai karena Allah. Secara bahasa kenapa kok malun? Ternyata kalau dicari ke bahasanya, harta itu artinya nggak ada bagus-bagusnya. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis, kalau bahas harta, namanya malun, jamaknya adalah amwal. Artinya nggak ada bagus-bagusnya. Silakan cek di kamu bahasa Arab itu. Malun itu nanti kan begini hurufnya itu, mim, alif, lam. Itu kalau nggak ada harokatnya, itu kan sebenarnya adjektif ya, kalau dalam bahasa Inggris. Oke, gimana? Kemudian kalau nggak ada harokatnya, itu bisa dijadikan verb, kata kerja. Nah, nggak apa-apa. Ya dijadikan apa? Kata kerja. Ternyata dari menjadi apa? Malayamulu. Kemudian nanti ada namanya masdarnya mailun, muyul. Ternyata malayamulu itu artinya condong miring. Condong miring. Tidak ada bagus-bagusnya. Misalkan, ketika Allah membicarakan harta dan anak di dalam surat Al-Kahfi, ada yang hafal? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta
dan anak ibarat kemudian jadi bengok-bengok yang kuat kan. Ya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu memang perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan ya apa perhiasan? Perhiasan itu ya indah, tapi kita nggak paham apa dalamnya itu. Propos atau bagaimana? Tapi yang menarik adalah di Al-Quran ketika membahas al-mal, malu tadi kan saya katakan bahasanya malah yang mulut miring condong. Ternyata disandingkan dengan dunia. Anak dunia apa bukan? Jasusan dunia apa bukan? HP dunia apa bukan? Sebutkan di sini yang bukan dunia. Mana? Nggak ada dunia semuanya ini. Padahal dunia itu juga artinya nggak ada bagus-bagusnya. Karena kita bahas Al-Quran, berarti kita akan bahas bahasa Al-Quran. Ya. Dunia itu nanti akan apa namanya? Ada namanya hadisnya, hadis Nabi SAW, yaitu ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang begini, yaitu bainani. Kemudian orang apa namanya di antara aku dan mereka, di antara kalian, wa adnakum. Itu ketika beliau berbicara yaitu bainal alim wal abid, antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Maksudnya begini, orang ahli ilmu itu dia ibadah, dia juga tahajud, dia juga sedekah, tapi ngajinya jos. Iso ngaji di gedung, di alas, yang pokoknya ngaji dulu, ngajinya top, ahli ibadah. Tapi ada orang yang ibadah, ada yang begini loh. Islam itu yang penting ya, sholat itu beres. Ada yang begitu nggak di sana? Kayaknya nggak begini, ngomong masya Allah, hati-hati luar biasa. Nah, kok udah pergi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jauh tuh, enggak menunggu. Keseluruhan aku ngomel, enggak. Ya, dunia itu ternyata ketika Nabi bilang bainal alim wal abid kali min adnakum, seperti kedudukannya seperti aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Ijen batuk ya, tapi bukan corona ini. Nah, orang yang ahli ilmu, dia ngaji nggak sudah sholat, itu dibanding orang yang ibadah tak tugasnya. Iki sing sholatnya setahun minggu nggak disebut di sini. Riwayat ada mas, nggak disebut di sini. Tapi ahli ibadah dengan orang ahli ilmu itu kedudukannya seperti apa? Ahli ilmu itu seperti kedudukanmu kata Nabi min adnakum, di antara orang yang paling rendah di antara kalian. Adna dunia satu akar. Dunia itu berarti memang rendah. Artinya gak usah api-api itu. Harta artinya gak usah api-api. Kemudian dunia itu rendah, diinjak-injak, tempat kita buang kotoran, tempat kita buang ingus, bagaimana? Ukil dan kancang-kancangnya kan dibuang di sini, atau dibuang biasanya dibuang di mana? Di bawah meja ya. Nah, saya paham, karena saya ngamati dengan maka saudara-saudari barakallahu fikum, kalau sudah kita paham bahwa Al-Quran membahasakan harta dan dunia itu nggak ada bagus-bagusnya, maka jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius kepada sesuatu yang tidak diseriusi, kita akan salah jalan. Tapi kalau bicara tentang akhirat, bahasanya Al-Quran itu indah-indah, ya, indah-indah. Misalkan ini namanya ini apa, taman pinus ya? Ya. Taman itu kan jannah atau hadiqah. Tapi jannah atau hadiqah, dua-duanya bahasa ini dipakai di dalam Al-Quran. Ya. Karena wahada'iqa ghulbah. Ayo surat apa ini? Wahada'iqa ghulbah. Wahada'iqa ghulbah surat apa? Hada'iq itu jamak dari hadiqah. Selalu masalah taman ini selalu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahasanya indah-indah ya. Jannah itu kan surga. Itu satu akar kalau bahasa nama jin jannah.
Berarti sesuatu yang tersembunyi dan indah. Makanya taman ini jadinya indah-indah, kan loh, jajannya warna-warni gitu. Oke, terus ini. Wah, api-api. Karena apa? Taman jenenge Taman Pinus. Berarti kalau bahasa Arabnya kayak ini, al-jannatu syajaratut pinus. Oh, mau kamu ngomong dengan dikasih suruh ngomong Arab. Oke, apa maksudnya? Jadi begini. Ya, berarti begini kan kesimpulan sedikitnya. Sedikit kesimpulannya. Ngomong lagi sedikit ini. Sedikit kesimpulannya begini. Allah selalu membahasakan dunia dan harta itu kesannya tidak bagus, maka kita tidak mungkin memperjuangkan sungguh-sungguh kesannya tidak bagus kalau tidak bisa menjadi bangun loncatan ke surga. Makanya di sini rahasianya sahabat itu paham menempatkan dunia. Sahabat Nabi itu. Jangan dikira sahabat Nabi itu tidak kaya. Di antara 10 ring ada. 10 ini loh. Ini ya. 10 ring sahabat Nabi itu orangnya kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf terkenal kaya. Kemudian siapa lagi kaya? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau punya hasab kaya, tapi hidupnya miskin. Karena beliau memilih hidup itu. Bunda Fatimah miskin, pakainya tambal-tambal. Makanya kalau ingin meniru Bunda Fatimah, saya boleh katakan ini 16. Nah, itu karena kondisi bukan style ya. Yang tidak kalah menarik adalah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ada satu sahabat yang paling tidak butuh dengan dunia padahal kaya. Namanya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau itu kayanya pol-polan. Nah, makanya ketika dikatakan kayanya pol-polan, zakatnya saja triliunan tuh. Zakatnya itu, tapi pajak nggak ono, soalnya nggak boleh libon, ada keselotong, ya. Tadi boleh, malah ngomong ya, nggak ngerti ya. Tadi ditram, Wadahnya warna-warni itu, macam kuning, macam abang, itu kan juga ya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum. Sehingga mereka itu apa sih sebenarnya rahasia sahabat Nabi itu sedekah itu pol-polan gitu. Karena mereka paham menyikapi dunia, paham banget menyikapi dunia. Karena dunia dianggap receh, sepele, rendah, itu iya-iya, sehingga mereka paham. Dan apakah mereka tidak bahagia ketika uangnya, hartanya diberikan semuanya untuk Islam? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Bahagia ketika ditanya, apa yang kau sisakan Abu Bakar untuk keluarga? Allah dan Rasul. Kalau itu orang mulai ngomong, orang-orang tak bawa duit, lebih duit. Pak, jiwa dua Pak. Allah dan Rasulnya. Ya, di melawang kan. Kenapa begitu? Karena ternyata di dalam pasangan keluarga itu hendaknya tubuhnya sama. Ini nyampe ya suara saya Pak? Mantul-mantul lagi. Tubuhnya sama. Makanya ketika seorang suami dia ahli sedekah, nah kok bojone medhit sih? Itu enggak jadi begini. Makanya ketika membahas harta di surat tadi itu dibahas tentang anak. Di antara itu ada dia membahas sebuah keluarga. Begitu. Sehingga orang-orang yang berjuang di sedekah channel ini hendaknya saya wasiatkan suami istri sama-sama ngaji. Kalau tidak sama-sama ngaji, khawatirnya Pak ya? Khawatirnya salah satunya nanti menjadi setan. Ya, itu yang satu pasangan yang satu ini lomani luar biasa sampai sembarang bukan no. Di kopi mau atu waktu buat makan saking lomane. Kan di kopi apa buat makan saking lomane. Tapi dia mendapatkan pasangan yang seperti kedutnya orang.
Ini akhirnya jadi setan. Makanya ketika membahas harta, ketika membahas dunia, terus dijadikan satu dengan anak, dan kemudian hiasan-hiasan itu yang kemudian dibuat indah pandangan kita ketika melihat itu. Karena Allah bilang, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin." Selalu jadi satu itu. Setelah itu wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Dibuat indah memang pandangan kita oleh Allah itu terhadap wanita, laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, senang nih. Mbak, karena senang ngerek lanang. Oh iya, makanya bojone ngerek lanang. Nah, ini memang fitrah, begitu loh. Fitrah kan, Allah yang membuat indah ini pandangan, begitu. Kemudian, orangnya loh, waktu kata-kata ini. Terus kemudian dibuat indah pandangan mata kita itu ketika melihat anak. Senang delok anak itu. Kayak sini kan lucu gede mageloran. Ini senang itu delok anak cilik, ya Allah lucu nih kok jika idot ndak seneng. Ini kan lucu ya Allah. Kamu nek wis gede ngono jika idot kan ya lucu. Ini dibuat indah. Tapi setelah itu kan bahas harta. Dibuat indah. Selalu begini Pak, wanita, anak, harta. Coba bayangkan. Karena dibuat indah gitu. Di situ juga disebutkan al-khayl al-musawwar, yaitu dibuat indah pandangan kita itu kepada kuda. Ketika melihat panjenengan kalau melihat kuda itu tampak indah. Indah apa buatan? Nah, mungkin bingung soalnya kuda al-khayl ini maksudnya kalau zaman sekarang ya ada keserotong lah. Supra, Vario, FJ, macam ini lagi. Termasuk Libo, itu termasuk al-khayl. Makanya senang kita terhadap kendaraan itu. Nah, dapat mau dikasih mobilnya senang atau kemudian bisa membeli mobilnya senang. Itu fitrah, tidak usah dihilangkan. Maka tidak mungkin kita itu tidak cinta terhadap dunia, tidak mungkin. Ada kecintaan gitu. Dan itu tabiatnya, cinta pada dunia itu. Namun, kenapa kalau ditanyakan, ini terakhir sebelum tanya jawab. Kenapa Allah memberikan fitrah kepada kita cinta dunia, tapi sementara dunia itu diibaratkan tidak ada bagus-bagusnya di dalam bahasanya Al-Quran. Harta tidak ada bagus-bagusnya. Untuk apa ya? Seolah-olah berlawanan enggak? Kita itu diberi rasa cinta kepada dunia. Tapi sekata Allah, dunia itu elek. Al-mal malah yang mulu, condong, doyong, doyong, sempoyongan itu nanti akan begitu artinya. Nah itu ibaratnya kayak gini. Allah itu memberikan tabiat di dalam hati manusia, yaitu dua hal, yaitu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang membawa ke dalam ketenangan, yang membawa ke dalam kepasrahan sebagai hamba Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah nafsu ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Memang dua ini seolah berlawanan Bapak Ibu barakallahu fikum. Tapi untuk apa tujuannya? Agar kita berjuang lawan, tidak ada lagi. Coba, kenapa Allah melarang zina? Seandainya tidak ada aturan gitu di dalam agama, seandainya orang semuanya itu suka zina. Karena tabiatnya laki-laki perempuan. Kalau tidak ada agama, tapi karena ada agama, zina dilarang, diberikan solusi, yaitu nikah. Coba, kita disuruh nahan untuk tidak zina, karena syahwat ini akan digunakan nanti di surga. Kalau yang laki-laki atau panjenengan, terus masing tapi yang membuatkan kepada Allah itu ya, yang bisa. Ini mas bapak-bapak ini nanti menggunakan karena menahan syahwatnya di dunia sabar, digunakan nanti dengan para bidadari. Ingat dong, gak usah cemburu, tidak ada cemburu nanti di sana, karena panjenengan akan menjadi ratu bidadarinya bapak. Masya Allah. Kalau bidadari cantik, ratu bidadari luwe ayu, tanpa skincare, tanpa yang glowing gak usah. Gitu. Besok kok gak untuk seraan bantu orang tua ngosong aku dah. Tarik titik keramaian sih. Nah kemudian kenapa Allah menciptakan khamr tapi Allah melarangnya?
Karena apa? Agar kita bersabar di dunia. Karena nanti kita akan minum khamr di surga. Barang siapa minum khamr di dunia, dia tidak akan mendapatkan khamr di surga. Ini untuk dilawan. Mau sedekah itu aslinya soro aja itu. Dia tahu itu. Sebenarnya sedekah itu seneng nggak sih? Nggak seneng aslinya. Salah. Seneng itu ngelompok duit di Indo, bangun itu. Tapi duit dari sok-sok. Kita itu sebenarnya pelik kita, cinta dunia, tapi karena kita orientasinya surga, maka beda lagi. Jadi sampai bahasanya Allah coba, saking meditnya kita. Yaitu bahasanya Allah, wa yuqridullaha qardan hasanah. Sampai bahasanya itu apa qardan? Ya, tahu qardan? Dulu ada film namanya Flash Gordon. Gordon itu pinjaman. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, ya Allah, kan kita semuanya milik Allah. Kok sampai kebangetan banget Allah itu membahasakan harta yang milik Allah itu sebagai pinjaman. Nah ini itu loh, terus tak silih tidak dulu. Kalau begitu, ini menandakan apa? Tabiatnya kita itu medit. Ya jujur aja. Saya ini tabiatnya medit. Katanya sedekah, katanya apa? Ini medit. Manusia begitu semuanya. Kerja soro-soro. Lumpuk no, bagi ini dikit-dikit. Ini dibangun sedekah. Memang disuruh lawan sifat medit ini. Sampai bapak-bapaknya gitu. Dan kemudian wayakubidu wayakubisitu. Jadi Allah itu yang menyempitkan dan melapangkan. Ojo khawatir, nanti dikasih dikembalikan dengan wayudha'afa lahu ad'afan katsiran. Wis salah, pinjem nona aku kepada Allah, hartanya itu nanti tak kembalikan berlipat-lipat. Ad'afan katsiran, enggak kebangetan medenya gitu. Ya karena memang tabiatnya cinta dunia, manusia itu nggak bisa gitu. Cinta dunia, senang dikasih duit itu. Ada yang tidak suka dikasih uang 1 juta angkat tangan. Sekarang juga ya yang angkat tangan tidak wajib sholat ya. Baik, soalnya kependem. Ya kan rufi al-qalam anis salasa, diangkat pena catatan itu dari 3 orang. Salah satunya adalah Ali bin Majnun. Ya orang yang gila itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Makanya sing nggak benar, males-males sholat ngaji itu nggak apa-apa. Kok nggak ngaji gendeng, nggak apa-apa. Kok nggak sedekah gendeng itu? Itu termasuk udur syar'i. Enak ya. Atau kadang ngaji, kadang enggak. Ketika ngaji pas marah sah, iya pas marah. Terus besok ngaji, enggak, jawabku gendeng. Wah enak ini. Tidak mendapatkan bisa pun mau enggak gendeng? Karena mau. Baik, brother and sister fillah, barakallahu fikum, saya Allah. Sehingga ada orang yang kaya tapi miskin yang kayak gini. Dia enggak paham menyikapi dunia. Sehingga kalau terburu-buru kaya enggak bisa menyikapi dunia, saya sarankan miskin lagi aja. Serius ini. Dia enggak paham bahwa itu milik Allah. Dia terlalu posesif terhadap dunia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi ini miliknya Allah. Pohon pinus ini miliknya Allah. Dok ini, KBG dok ini miliknya Allah. Kabel, HP, semuanya miliknya Allah. Tubuh ini miliknya Allah. Rambut itu jajannya jauh-jauh muruk-muruk di dalam tangan miliknya Allah. Itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kendungan posesif itu banget. Dan termasuk yang tinggal sama Nabi itu ya miliknya Allah, ikhlaskan. Gak miliknya Allah, kok posesif banget. Waktu undangannya datang sama pering di dada itu, ikhlaskan. Nanti akan didatangkan miliknya Allah yang lain di hadapan panjenengan. Hartanya begitu ketika disedekahkan sampai bahasanya adalah qardan hasanah. Itu Allah ganti nanti didatangkan oleh Allah berlipat-lipat. Nggak yakin, orang nggak yakin. Ini masalah. Baik, kira-kira itu. Ini sepertinya saya harus minum sejenak. Saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada diskusi di sana.
Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hendra Ubay untuk materinya. Lalu jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Ada pertanyaan? Boleh Ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Mbak Wiwin gitu aja. Saya bilang Mbak Wiwin gitu aja. Cuma saya tahu awet nom. Nama lengkap Wiwin Nurul Komarian. Wiwin Mbak Wiwin. Kukis perjuangan Mbak. Kukis itu olahan saya, ramuan saya. Ya. Terus mau tanya Ustaz, apa keutamaan ketika kita membagi makanan? Kan kita kan makanan, belum yang lain bentuknya makanan. Kita ya, utamanya kita. Matur nuwun. Selamat menikmati hujan ya semuanya. Kita hujan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Wiwin ya. Mbak Wiwin. Ini dari Tik Wiwin lagi. Tes. Keutamaan tentang sedekah makanan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Kata Nabi benar-benar. Nah, ketika Nabi menyebutkan tentang persahabatan, terus sebelum selesai hadis itu, kemudian Nabi bersabda begini, wala ta'kul ta'ama illa taqi. Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini ada dua hal. Sahabat disuruh milih sahabat yang imannya benar-benar. Kemudian yang kedua, masalah makanan. Sebenarnya kita ngasih makanan itu, yang butuh siapa sih sebenarnya? Orang yang dikasih makan atau kita? Orang-orang mengatakan, wah, yang butuh makanan, tapi tidak, demi Allah, yang butuh itu kita. Kenapa? Kita itu nitipkan makanan kita, Bu. Mbak Wiwin. Oke, Wiwin, Oke, sama saya juga belajar, saya bodoh demi Allah. Jadi kita itu nitipkan makanan diperintahkan oleh Nabi kalau bisa ke orang bertakwa. Kenapa? Sesungguhnya kita itu yang butuh mereka, kita nitipkan makanan di darah dagingnya mereka, di tulang mereka. Kita itu titip, Bu, agar harta kita selamat. Titip ke mereka, diberikan makanan itu kepada mereka, setelah itu menjadi daging tulang, dan kemudian mereka sholat, mereka dakwah, mereka beraktivitas yang baik, mencari nafkah, berbuat baik kepada temannya. Itu kita akan mendapatkan keberkahan harta kita. Jadi luar biasanya sedekah makanan itu di situ, yaitu kita titip harta. Terus yang kedua, cara memahami yang bagaimana ternyata kalau yang kita kasih, ngapunten ya, yang orang ya Islam, tapi mungkin ya sholatnya 3 waktu atau 2 waktu dalam tahun, boleh nggak sih kita kasih? Boleh banget, Bu. Jangankan kepada mereka, statusnya mereka itu kalau di dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi masih ada rasa bersalah. Sakjane yo salah tinggal sholat, tapi yo rasa-rasa nih. Oh, mbak itu apa dengan sholat itu? Mereka kedudukannya adalah orang fasik, tapi nggak kafir. Mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hambali keluar dari Islam. Kita anggap orang mazhab Syafi'i saja deh. Lebih utama mana ngasih makanan kepada orang yang bertakwa atau orang yang kurang takwa? Orang bertakwa terus terang. Tapi bukan berarti tidak boleh. Jangankan kepada mereka yang mereka kedudukannya fasik, pelaku dosa besar, tapi mereka masih Islam. Kepada orang di luar Islam saja, kata Allah di dalam surat Mumtahanah, ya, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah nggak melarang kalian berbuat baik kepada orang non-muslim selama mereka nggak memerangi agama kalian, apalagi kepada mereka.
Kemudian yang berikutnya, apa faedahnya membagikan atau sedekah makanan kepada mereka yang mungkin keimanannya masih kurang, ilmunya masih kurang. Siapa tahu mereka ahli maksiat, mereka itu pelaku dosa besar karena ada harta yang tidak berkah. Siapa tahu ketika dilawan dengan harta kita yang mungkin harta kita halal itu ada keberkahan dan ada ketaatan yang terpanjang. Itu manfaatnya sedekah makanan. Bahkan ini tambahan ya. Bagi padahal belum hari jelas masuk oke. Oh masuk. Jenengan bumpet sekali bapak mesra ya. Baik, yang terakhir begini. Tapi hati-hati tentang makanan. Sedekah makanan ini bisa memasukkan kita ke neraka. Misalkan di dalam dua bab, kalau ada babul walimah, bab walimah, atau adabul akli wa syurbi, adab tentang makan minum, hadis ini disertakan yuk. Atau terdapat di pembahasan adabul diafah, adab atau etika bertamu, yaitu Nabi menyebutkan makanan yang seburuk-buruknya makanan. Pasti tanya kan apa itu? Mau tahu aja kok banget ya. Oh baik. Kata Nabi begini, syarrut ta'am ta'amul walima. Ini rumah tenanan. Quran itu sampai garing. Syarrut ta'am ta'amul walima. Seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan di walima. Loh, kok bisa? Ketika apa? Ada kondisi. Ketika di dalam pesta walima itu yang diundang orang-orang kaya yang punya kedudukan, orang-orang miskin nggak diundang. Apa faedahnya di sini? Faedahnya adalah memuliakan tamu itu. Mana yang lebih bagus, ngasih makan ke orang kaya atau miskin? Miskin. Kalau panjenengan bisa menemukan orangnya bertakwa, miskin, keutamanya ada dua. Jadi ya tapi tidak usah diumumkan. Yang melarat tapi takwa, mohon angkat tangan. Jangan begitu. Dia observasi, gitu. Begitu dia udah polos-polosan gitu. Tanya lagi ya. Gitu. Apa ambil? Tanya lagi ya Ustaz gini ya. Yang saya lihat itu kalau ada acara misalnya seperti ini, acara walimatul aras atau apalah ya, terus kita undang misalnya kita hormati Ustadz lah ya, atau Ustadz Kiai itu siapa lah kita hormati. Nah, diundang semua Pak, banyak sudah yang diundang ya. Tapi kalau yang di dalam ruangan khusus gitu ya, yang sudah tersaji khusus, kemudian berkati khusus, apakah termasuk yang tadi bilang sampaikan? Cuma gini loh Ustadz, kita kan ya di dalam hati itu misal gitu ya, delok ngono iki kok ya apa nyampe nongko kayak gak pantes nyanyi lho Ustaz saya tapi kayak apa sih kok beda-bedakan gitu. Kan yang saya hadapi orang pinter, orang kiai dan lain-lain kan gak enak kalau teko lho kok fokus gimana cara mereka mentas yang melino tapi sing halus sering gitu saat di tempat-tempat karena itu acara ngomong ya juga makanan ya. Tapi ketika yang ustadznya atau siapa di ruang khusus makanannya lain, berarti ya sendiri hati kayak gitu. Iya. Apakah tergolong seperti yang disampaikan tadi? Iya. Kenawon atau nuwun. Terus saya minta doanya Ustaz untuk kurs perjuangan ya. Semoga kurs perjuangan sukses. Bisa namanya kurs perjuangan. Iya. Kurs perjuangan. Nah, kita selalu berjuang Pak Ustaz gitu ya. Doanya ya bangga kakak ada di sini. Kita doakan kurs perjuangan. Ya, bisa buka outlet segera mungkin. Kalau outletnya tersebar di seluruh Amin. Ya. Soalnya kan niatnya sama seperti Ustaz kan untuk membawa kita semua menjadi orang yang diridhoi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kan enggak ya? Iya, ya rota hati-hati. Jadi ingatan Bu, yang dimaksud di dalam syarut ta'amul walimah itu sebenarnya kenapa sih al-aghniya di dalam hadis itu orang-orang kaya saja yang diundang? Sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Kalau innallaha ma'as-sabirin. Jadi begini. Ngeten Bu. Gini.
Yang dimaksud syarat amul walimah, orang-orang kaya saja yang diundang, aduh alhamdulillah. Ya. Itu adalah orang-orang kaya yang diundang agar orang kaya itu memberikan sesuatu kepada sahibul bait. Kalau sekarang apa sih sebenarnya itu namanya? Apa sekarang namanya? Ada budaya di Indonesia, itu khususnya orang Jawa ya, yang sebenarnya ini niatnya baik. Ketika ada hajatan nikah itu kita nyumbang, berarti sedekah kan? Oh kan ya, itu adat yang bagus. Oh ya. Karena kalau disifatkan nyumbang dan sedekah, tapi kalau sampai di dalam hati dari sohibul bait misalkan, terus nyediakan makanan mewah, sapi ditulas di balai, sampai ini kampung lalu. Pokoknya wis mewah gitu. Kemudian ada orang datang, kan biasanya di buah ditulisin nama badan, nama ini jadi ditulisin ya, itu ditengeri. Ya, pokoknya misalnya coba jadi bangunnya lo mau satu 15.000 gitu ya. Terus yang dulu kau buat di gede bu 500. Nah, kadang-kadang ditengeri ini. Orang ibu, kalau bahasa takut ini. Nah, ini sebenarnya ini jenengan Wirama itu terkenal ya. Ini sebenarnya jamu tamu sebagai haknya tamu. Bahkan di dalam fikih adab itu ya. Tamu itu karena saking makanan itu haknya tamu. Tamu itu boleh minta. Ini ngombe ini. Di panganan. Karena haknya tamu loh, Pak. Saya setuju. Tapi haknya mereka dibisniskan. Ini ada niat yang salah, bukan bohongnya yang salah, niat yang salah. Kemudian orang yang bohong niatnya begini, tak bisnis yang gede, 200.000, pasti itu kan dicatat sampai deh. Aku kok lek duit gawe ya, was ndak perlu ngetes. Sopo sing ini. Ini yang dimaksud makanan yang buruk. Yang begini ini. Ini pentingnya kita belajar syarah hadis. Hadis tidak dibaca sendiri, salah sangka kita. Maksudnya begitu. Ya, karena ada motivasi dunia di dalam. Berarti bagaimana kalau kita bagus ya Bu? Bagus luar biasa itu budaya gotong royong buat budaya sedekah. Niatkan sedekah. Kalau perlu nggak usah ditulisi. Kasih aja amplop ya. Terus yang togok belur orang emuan. Ya saya ngomong lek bawa pani prasmanan ya, mari nang bakso, nang lontong kikil. Terus sego goreng, seafood buruan. Tuh nih orang dulu. Ya ora apa-apa kalau sama-sama niatnya benar. Yang tuan rumah niat menjamu tamu, yang kemudian yang menghadiri undangan ini karena memang orang yang diundang itu idza du'iya bi wujubil hudur. Itu kaidahnya. Orang yang diundang itu dia wajib hadir. Itu saja sebenarnya. Maka akan mendapatkan pahala. Barakallahu fiikum. Kira-kira itu jam berapa ini? Ya baik. Saya kemudian maghrib harus nyampe di bimbingan ada majelis taklim berikutnya. Baik, kira-kira itu yang saya sampaikan. Ngapunten kata, pasti ada salah. Semoga akan berjumpa di kesempatan lain. Kalau kita tidak berjumpa di dunia, kita berjumpa di surga insya Allah. Kita saling mencari di sana ya, insya Allah. Dan kemudian selamat untuk sedekah channel dan putus perjuangan, ada bentuk perjuangan. Ada yang sedang diperjuangkan juga, dan ada yang berjuang. Semoga semuanya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar terjaga niat ini, keikhlasan ini, agar kita nanti betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar baik di sisi Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustadz Hendra Ubay atas materi yang telah disampaikan dan juga pertanyaannya tadi dari Bu Wiwin. Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, ya baik. Jadi mohon maaf tadi pertanyaannya. Iya, karena waktunya mepet, jadi cuma bisa langsung ditanyakan di Ustadznya. Iya, DM atau lewat DM di IG-nya di mana Ustadz? IG-nya Ustadz?
Oh, sudah Hendra underscore Ubay. Sudah nge-follow? Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan ke beliau ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara launching Sedekah Channel Dan juga Alas, ngaji ning Alas. Untuk yang sudah foto-foto atau buat story tadi bisa di tag di IG-nya di @sedekahchannel. Dan juga yang tadi ngambil videonya Ustadz Ubay bisa langsung di tag di IG-nya Hendra underscore Ubay. Dan terima kasih materinya tadi sangat bermanfaat sekali buat kita bahwa bersedekah tadi ada pertanyaannya dari Mbak Wiwit ya, bahwa bersedekah makanan itu bisa buat siapa aja. Kalau hati kita kalau sedekah itu harusnya tulus ya, tanpa ada balasan dan lain-lainnya seperti itu. Baik, mungkin itu dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Saya Firda Dan saya Tasya. Sebelum ditutup, mari kita baca doa dulu sebagai penutupnya. Untuk doanya dari siapa? Dari Ustadz Ubay aja selaku penceramah tadi, Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan doa bersama-sama, yaitu doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.